What's up guys, balik lagi di Bejo Channel. Mager, apa yang ada di benak lu kalau lu dengar kata-kata mager? Malas gerak, leyeh-leyeh on the bed, maunya tiduran aja, drakor seharian gitu, ngeliat jendela kamar, hujan, balik lagi, nyender lagi. Pokoknya pengennya rebahan, jadi kaum rebahan. Tapi guys, menurut gua mager itu penyakit. Ya, mah dan GERD. Apa sih mah itu apa sebenarnya gitu kan? Jadi sebelum lebih lanjut gua bagi tentang mah itu, channel gue masih tetap butuh dukungan kalian. Like, share, subscribe, and leave your comment. Menurut gue, dari beberapa artikel yang gue baca, mah itu atau dispepsia, suatu rasa nyeri yang gak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh berbagai kondisi gitu ya. Sakit mah itu bukan sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya sakit mah itu disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri atau Helicobacter pylori, dan efek samping konsumsi obat antiinflamasi non steroid, dan juga kondisi pikiran atau stres. Sakit mah ada salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan, tapi juga bisa tambah parah apabila nggak segera ditanganin. Maka dari itu sakit mah sebaiknya ya segera ditanganin, nggak usah lu didiemin makin parah, makin nggak asik juga di tubuh kita guys. Faktor dan risiko sakit mah itu bisa dialami semua orang dari jenis kelamin ataupun segala rentan usia. Gangguan pencernaan ini sangat umum sebenarnya sih. Namun ada beberapa faktor yang bisa buat risiko seseorang mengalami sakit mah meningkat. Contohnya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Itu bisa memicu asam lambung naik dan menyebabkan sakit mah. Terus infeksi bakteri atau Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non steroid. Konsumsi lu terlalu banyak makan itu juga bisa menyebabkan sakit mah. Overweight, kelebihan berat badan. Konsumsi makanan berminyak, berlemak, pedas yang terlalu banyak itu bisa juga menimbulkan sakit mah. Minuman berkafein, soda, dan biasanya cewek nih suka makan coklat ya. Boleh-boleh aja tapi nggak bisa terlalu banyak juga. Itu bisa menyebabkan penyakit mah. Penyakit mah bisa juga menjadi komplikasi dari sebuah penyakit kayak penyakit batu empedu, radang pankreas, penyumbatan usus, dan kanker lambung. Sebenarnya penyebab sakit mah itu bisa dideteksi kalau kita tahu cara kerja lambung. Karena setiap makanan yang kita konsumsi guys, masuk ke lambung, dicerna secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung. Nah, apabila terjadi gangguan ya, maka mukosa akan rusak, menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Itu disebut sebagai mah. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, maka asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan sakit mah. Rasa nyeri karena mah akut disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa, sehingga ujung-ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Guys, gejala-gejala sakit mah itu biasanya dialamin oleh para pengidap
Ya kayak cepat ngerasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Yang umum itu mual, kembung pada perut bagian atas kayak sebah gitu ya, sering bersendawa, nyeri pada mulut, hati, nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan itu. Rasa panas pada perut bagian atas. Sakit mah yang sering terjadi biasanya ditandain dengan gejala rasa panas di dalam dada akibat naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Stres pun bisa membawa dampak jadi lebih negatif bagi pengidap sakit mah. Komplikasi dari mah itu adalah penyempitan esofagus. Ini terjadi bila seorang ngalamin efek sakit mah berulang akibat reflux asam gitu ya. Gejala yang muncul biasanya berupa sulit nelen, kayak radang gitu, dan nyeri pada bagian dada. Gimana sih pengobatan untuk sakit mah ini? Tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejalanya. Bila gejalanya ringan, perubahan gaya hidup mungkin sudah bisa meredakannya. Pola hidup kita itu bisa kita rubah. Kayak kurangin lah makanan berlemak, pedas gitu ya. Konsumsi minum beralkohol dan berkafein. Tidur sekurang-kurangnya ya 7 jam setiap malam. Itu bisa ngebantu ngeredain sakit mah yang ringan. Dan pasti olahraga secara teratur dan berhenti merokok. Biasanya kalau udah parah, dokter itu suka ngasih resep obat kayak golongan obat antasida, antagonis reseptor ya, dan inhibitor dan beberapa pompa proton atau PPI. Nah guys, gue bilang tadi mager itu penyakit, mah dan GERD. GERD itu apa sih sebenarnya guys? GERD itu penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease. Penyakit ini bisa dialami anak-anak hingga orang dewasa. Nah, kalau keadaan normal itu katup atau sphincter yang ada di kerongkongan bagian bawah tertutup saat makanan atau minuman masuk ke lambung. Akan tetapi dalam kasus GERD ini penyebabnya adalah katup ini nggak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan isi makanan dan lambung itu naik ke kerongkongan. Rasanya nggak enak gitulah ya. Nah, kalau kondisi ini sering terjadi, kerongkongan itu kayak ngalamin iritasi tuh, hingga radang gitu ya. Gejala umum itu pada penderita GERD, rasa asam atau pahit di mulut nih, kayak sensasi terbakar gitu ya, di panas gitu kayak di dada gitu. Nah, selain itu kalau gejala GERD udah kronis itu biasanya sulit nelen, gangguan pernapasan, suara agak serak gitu, mual dan muntah, bau mulut, dan juga tadi gue bilang nih, sakit tenggorokan gitu. Kadang-kadang ada sebagian GERD itu disarankan sebagai serangan jantung. Tapi GERD adalah sakit dan sakit jantung beda. Asam lambung tidak menyebabkan sakit jantung, meskipun dua-duanya sama-sama menimbulkan sensasi perih di dada. Nah, nyeri di dada yang terjadi saat serangan jantung lebih berat, yang menjalar ke lengan, leher atau rahang yang biasanya muncul setelah melakukan aktivitas. Sedangkan GERD nyeri pada dada yang ringan dan rasanya semakin berat saat berbaring. Ada pantangan supaya GERD ini nggak terjadi di tubuh kita guys. Salah satunya bisa dengan tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan dalam waktu singkat. Pastikan untuk selalu konsumsi sayur-sayuran ya, dan juga buah gitu. Hindari tidur setelah makan karena memang nggak bagus. Sebaiknya kasih jarak 2 jam antara makan dan tidur. Nah, ini kan dapat mencegah naiknya asam lambung yang berbalik arah ke kerongkongan. Lalu hindari makan yang terlalu asam dan pedas.
kopi, alkohol, dan minuman yang bersoda. Kontrol berat badan, dan juga kita harus kelola stres kita supaya GERD itu nggak muncul. Gimana sih cara ngobatin GERD ini? Obat-obatan antisekresi asam lambung, kalau menurut artikel yang gue baca itu ada 2 jenis penghambat reseptor seperti ranitidin, famotidin, nizatidin, dan juga simetidin. Dan obat anti asam yang kuat ada omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, atau pantoprazol. So, yang kedua tuh ada obat penetral asam atau antisida. Antisida dapat membantu mengurangi gejala GERD, dan obat-obatan ini banyak dijumpai di apotek. So, demikian video gua kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia, jaga pola hidup kita. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Wassalam.